Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dalam masa biasa yang ke-28. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami mohon, berilah kiranya kami iman Abraham dan terimalah kami sebagaimana adanya. Semoga iman itu membebaskan kami dan sesama kami demi kebahagiaan dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga dari banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menurut kata-kata orang bijak, takut akan Tuhan adalah pangkal kebijaksanaan. Kalau kita membolak-balik kitab suci, khususnya kisah-kisah Injil yang mengedepankan tokoh utama yaitu Yesus, maka biasanya pengajaran Yesus dibagi dalam beberapa level. Pertama, kepada kerumunan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Level kedua adalah kepada para murid yang biasanya kita kenal istilah 70 murid. Dan pada level yang paling dekat, Yesus ingin mengajar khusus untuk 12 rasul. Injil hari ini
dimulai dengan beribu-ribu banyak orang yang telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan ingin mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya soal kewaspadaan terhadap ragi, yaitu kemunafikan. Yesus sangat membenci kemunafikan. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga akan diberitakan dari atas atap rumah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita punya kebiasaan bersembunyi-sembunyi atau merahasiakan sesuatu, percayalah suatu ketika rahasia itu akan terbongkar. Yesus menegaskan, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti, yaitu Tuhan. Kita mungkin lebih takut pada penilaian-penilaian orang, tetapi kita lupa justru kita harus takut pada penilaian Tuhan. Kalau kita takut pada Tuhan, pasti hidup kita juga akan sepenuhnya baik. Kita akan hidup jujur, kita akan hidup benar, tanpa kita menjadi orang yang mencari-cari ketenaran, mencari-cari penilaian baik dari sesama di sekitar kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita juga membolak-balik kitab suci, maka menurut sebuah penelitian yang pernah ditulis oleh seseorang, bahwa ia pernah meneliti kira-kira dalam kitab suci itu, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada berapa kali kata jangan takut tertulis. Dan menurut orang ini, kalau membolak-balik kitab suci mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka akan ditemukan 365 kali kata jangan takut tertulis. Itu berarti setiap hari Tuhan datang menyapa kita umatnya. Jangan takut. Jangan takut kepada dunia. Jangan takut kepada orang-orang yang hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan jiwa. Takutlah hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jangan takut juga harus kita singkirkan dari dalam kehidupan kita, karena apabila hidup kita selalu dasari atas dasar takut, maka kita akan hidup munafik dalam hidup ini. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita hanya boleh takut kepada Tuhan, karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu hadir bersama dengan kita. Akan tetapi, para saudara dan saudari yang terkasih, rasa takut kita kepada Tuhan bukan karena nanti Tuhan akan menghajar kita, nanti Tuhan akan memasukkan kita ke api neraka, nanti Tuhan akan menghakimi kita. Tetapi rasa takut kita kepada Tuhan adalah karena datang dari hati yang sungguh mencintai Tuhan. Maka tidak berbuat dosa bukanlah karena takut nanti dihukum oleh Tuhan, tetapi tidak berbuat dosa adalah karena datang dari kedalaman hati yang sungguh merasakan cinta Tuhan yang mendalam kepada kita. Oleh karena kita sungguh merasakan cinta Tuhan yang sungguh mendalam, yang rela mengorbankan dirinya untuk kita, maka kita tidak mau atau takut untuk berbuat dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hiduplah selalu akan takut akan Tuhan,
sandarkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Semoga kita semakin menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.